Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Hasanah Mentari dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik coping aktivitas olahraga. Coping adalah upaya seseorang baik secara kognitif, afektif maupun perilaku yang mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik. Coping behavior adalah sembarang tingkah laku ketika seorang individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan coping stress merupakan metode yang digunakan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangan dirinya sendiri. Ada dua jenis strategi coping, yaitu strategi coping yang dikhususkan pada masalah problem-focused coping strategis dan difokuskan pada emotional focus coping strategis. Nah, strategi coping yang dikhususkan pada masalah berorientasi pada upaya untuk meredakan atau mengurangi stimulus lingkungan yang menyebabkan respon stres. Istilah lain yang biasa digunakan untuk EFCS adalah Task Focus Coping atau Action Focus Coping. Sedangkan strategi coping yang difokuskan pada emosi diarahkan pada regulasi emosi dengan tujuan untuk mengurangi atau mengelola gangguan kognitif. Ada dua jenis gaya coping, yaitu yang pertama gaya coping mendekat dan gaya coping menghindar. Nah, gaya coping mendekat ini adalah cara penanggulangan masalah dengan cara mendekat pada situasi yang menjadi sumber masalah secara langsung. Nah, sedangkan gaya coping yang menghindar merupakan upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara menghindari sumber masalah. Coping penghindaran dikenal juga dengan istilah resepsi, ketidaksetujuan, atau penolakan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam coping stress adalah yang pertama itu ada evaluasi dan perencanaan strategi. Terdiri atas mempelajari lawan, membaca lawan baru, dan memahami kondisi. Yang kedua ada strategi psikologi proaktif. Terdiri atas membangun kepercayaan dan mempertahankan konsentrasi. Dan yang ketiga ada strategi psikologis reaktif. Terdiri atas resilience dan self-talk. Dan yang keempat, strategi pada saat mengalami cedera. Dan yang terakhir, yang kelima, strategi pada saat terjadi kelelahan dengan asosiasi dan disasosiasi. Nah, keterampilan dan metode itu ada 4 strategi dan gaya coping yang berbeda, yaitu yang pertama, coping yang terfokus pada masalah mendekat. Yang kedua, coping yang terfokus pada emosi mendekat. Yang ketiga, coping yang terfokus pada masalah menghindar. Dan yang keempat adalah coping yang terfokus pada emosi menghindar. Nah, instrumen yang paling sering digunakan untuk mengukur coping adalah skala angket dan skala penilaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.